Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabar saudara? Terima kasih buat Ibu Gembala ya untuk kali yang ketiga hari ini di ibadah yang ketiga. Saya boleh ada semua karena kemurahan Tuhan. Amin saudaraku. Saya pertama kali ke gereja ini dan terkesan dengan apa yang Tuhan buat atas umat Tuhan di tempat ini. Kami melayani di Jakarta. Istri saya satu, anak saya dua. Yang nomor 1 24 tahun perempuan, yang nomor 2 18 tahun laki-laki. Dan kami tinggal di Jakarta melayani bersama dan datang ke Palu. Setiap kali ke Palu saya selalu bersuka cita karena selain kotanya baik, kulinernya juga sedap. Jadi saya ada di kota yang luar biasa bersama dengan saudara. Amin. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau ada hal yang mendesak yang harus Anda dan saya pahami di dalam pertumbuhan iman kekristenan kita, maka hal itu adalah bertumbuh di dalam sebuah komunitas. Setuju ya? Nah, di zaman sekarang ini ada banyak komunitas Bapak Ibu Saudara. Tapi pertanyaannya, tidak semua komunitas itu sehat. Ada juga komunitas yang sembarangan, komunitas yang tidak bertumbuh dalam kebenaran. Nah, saya perhatikan ada banyak anak muda sore hari ini. Dan saudara adalah orang-orang yang sebenarnya Tuhan taruh begitu banyak visi untuk digenapi selama hidup saudara. Betul enggak? Ada banyak hal yang saudara bisa kerjakan bersama dengan Tuhan di negara ini, di bangsa ini, bahkan juga di keluarga di mana saudara ditaruh oleh Tuhan. Nah, saya kasih tema hari ini adalah Apostolic Community atau komunitas apostolik. Jadi bukan sekedar komunitas yang biasa, tapi komunitas yang apostolik. Komunitas yang bergerak, berjalan dalam anugerah Tuhan. Selama kurang lebih 3 tahun, Tuhan percayakan saya untuk melayani khusus generasi muda di Indonesia Timur. Dan saya dipercaya oleh gereja kami untuk mengkoordinir pelayanan generasi khusus Indonesia Timur mulai dari NTT, Sulawesi, Maluku sampai dengan Papua. Dan selama 3 tahun ini yang saya lihat adalah bukan anak muda gak bisa berkarya, tetapi mereka tidak tahu bagaimana caranya mereka berfungsi pada generasi mereka. Padahal firman Tuhan itu ada dalam hidup mereka. Nah, kenapa demikian? Karena circle yang salah, komunitas yang salah di tempat di mana mereka berada. Nah, firman Tuhan mengajar pada saya dan saudara untuk memiliki apostolic community. Apostolic community adalah komunitas yang bergerak sesuai dengan hati Tuhan. Mari kita lihat. Dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang 9 dikatakan bahwa Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Katakan amin. Jadi pertama-tama pelajari di sini bahwa Tuhanlah yang memanggil Anda dan saya untuk berfellowship dengan Dia. Jadi ide untuk memulai fellowship itu bukan dari manusia, tapi ide itu datang dari Tuhan. Jadi kalau saudara mau menikmati hadirat Tuhan, percayalah Tuhan jauh lebih ingin menikmati Anda bersama dengan Dia. Sebab Dia punya rancangan yang besar. Di sini dikatakan bahwa Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan adalah apa? Setia. Jadi Allah kita adalah Allah yang setia. Gak janjian sama yang pimpin pujian. Tapi saya percaya lagu tadi mencerminkan bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak pernah berubah. Amin. Dia Allah yang tidak pernah berubah. Apa yang dia ucapkan hari ini dia akan genapi. Apa yang pernah dia firmankan di waktu yang masa lampau dia juga akan genapi segera dalam kehidupan kita. Nah, di sini dikatakan Allah yang memanggil kita. Jadi Tuhan memanggil Anda dan saya. Nah, untuk mengerti bahwa Tuhan memanggil saya dan saudara dalam persekutuan yang indah bersama anaknya ini dimulai dengan hal ini. Perubahan. Katakan bersama saya perubahan. Saudara, perubahan itu dimulai dari sebuah kesadaran. Jadi tidak akan pernah ada perubahan bila tidak dibangun kesadaran terlebih dahulu. Jadi harus ada kesadaran dulu di dalam diri kita, baru perubahan itu dimulai. Sekali lagi, perubahan dimulai dari apa saudara?
Kesadaran. Jadi kesadaran perlu dibangun supaya perubahan itu muncul dalam kehidupan kita. Tanpa kesadaran akan sebuah perubahan, maka nggak akan ada yang terjadi signifikan dalam kehidupan saudara. Jadi Tuhan mau supaya kita mengerti bahwa perubahan itu dimulai dari sebuah kesadaran. Perubahan itu nggak bisa disuruh-suruh. Perubahan itu nggak bisa diminta, nggak bisa. Itu harus diinisiasi dengan kesadaran dari dalam. Bahwa saya mau berubah, ya. Mau didoakan tumpang tangan 100 pendeta sekalipun, kalau dia tidak punya kesadaran bahwa dia harus berubah, maka tidak akan terjadi perubahan. Itu sebabnya kalau kita layani generasi ini, kita harus bilang, kamu harus punya kesadaran yang dibangun dari dalam. Kesadaran itu tidak boleh dibangun dari luar, tapi kesadaran itu harus dibangun dari mana saudara? Dari dalam. Nah perubahan itu terjadi bila kesadaran itu muncul. Karena ini, challenge of the future ya, is isolate. Sekali lagi, tantangan daripada masa depan adalah isolate. Kenapa demikian? Karena isolate akan membawa saudara kepada spirit individualism. Hari-hari ini kalau saudara perhatikan, orang selalu heboh dengan gadgetnya sendiri. Dia bisa dalam satu meja makan dan dia gak berkomunikasi dengan siapapun. Belum lagi kemajuan zaman dengan AI. Di mana-mana orang berpikir AI. Saya beritahu bahwa saudara, AI itu adalah artificial intelligence. Artinya kecerdasan buatan, bukan kecerdasan sungguhan. Mereka bisa dapat data, mereka bisa mengerti segala sesuatu berdasarkan data yang mereka dapatkan. Mereka tidak bisa mengerti apa yang akan terjadi di masa depan, apa yang terjadi sebelumnya. Kenapa? Kalau mereka tidak punya data. Nah manusia belajar mempercayai data lebih tinggi daripada kebenaran firman Tuhan. Sementara firman Tuhan jauh lebih tinggi dari semua teknologi yang pernah ada di muka bumi. Amin. Firman Tuhan jauh lebih powerful dari apapun juga. Makanya tantangan masa depan adalah ketika dunia terisolasi. Kalau itu terjadi maka itu akan membawa Anda dan saya kepada spirit individualism. Kita gak butuh orang lain, kita hanya mau diri kita sendiri, kita gak mau dinasehati, kita berpikir bahwa kita jauh lebih baik dengan orang lain dan seterusnya. Nah dalam firman Tuhan 2 Timotius 2 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Di sana dikatakan, saya akan mengajak saudara untuk melihat ini dulu. Ya. Sebab itu hai anakku, jadilah apa? Kuat. Oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Yang juga cakap mengajar orang lain. Saya ulangi, firman Tuhan di sini dikatakan sebab itu jadilah apa saudara? Jadilah kuat. Jadi Tuhan mau Anda dan saya menjadi pribadi yang kuat. Kenapa Anda perlu kuat? Kekuatan yang saudara miliki itu akan memampukan Anda untuk mengasihi dan melaksanakan kehendak Allah. Hari-hari ini banyak orang lemah. Banyak orang gak punya kekuatan secara mental. Secara fisik mungkin dia kuat. Dia berolahraga, makan yang cukup. Tetapi secara spiritual mereka tidak punya kekuatan yang cukup. Saudara kenal kenapa? Karena firman tidak menguasai kehidupan mereka. Itu sebabnya Alkitab berkata jadilah kuat. Dimulai dengan pernyataan ini. Sebab itu hai anakku. Jadi cara Tuhan menjamah kita, cara Tuhan berfirman kepada saya dan saudara adalah cara pembapaan. Bapa dengan anaknya. Dan dia panggil hai anakku jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Tuhan. Nah lalu yang kedua dikatakan begini. Apa yang kau dengar? Saudara dengar apa? Hati-hati dengan apa yang saudara dengar. Kalau Anda tidak mendengar firman Tuhan maka yang saudara dengar pasti yang lain. Kalau yang tidak membangun yang saudara dengar, maka engkau akan menghidupi apa yang kau dengar. Tetapi di sini katakan apa yang engkau dengar. Yang saudara dengar di sini maksudnya adalah miliki ketaatan untuk menghidupi dan mempercayakan serta memuridkan. Katakan amin. Ya, jadi miliki ketaatan untuk menghidupi dan mempercayakan serta memuridkan. Ternyata untuk memuridkan harus dimulai dari mempercayakan. Saya percaya bahwa mimbar ini bukan hanya milik oleh sebagian orang.
mimbar ini juga milik dari satu generasi kepada generasi yang berikutnya. Haleluya. Karena gereja yang kuat adalah gereja yang mempercayakan pada generasi berikutnya untuk ambil kondisi, situasi yang benar untuk mereka melaksanakan kehendak Tuhan. Karena di sini firman Tuhan mengajar pada saya saudara-saudara, apa yang kau dengar, yaitu saudara harus dengar ketaatan, yaitu untuk menghidupi. Karena begini, saudara cuma tahu taat tapi tidak punya kemampuan menghidupi, maka Anda nggak akan punya kemampuan untuk mempercayakan atau memuridkan. Setiap orang adalah pembawa produk dalam kehidupannya. Ada yang dia bawa. Tapi tidak seorang pun bisa tahu produk apa yang saudara bawa kalau produk itu tidak dikeluarkan dari dalam diri saudara. Bagaimana cara orang bisa tahu bahwa ada produk yang penting dalam diri dia dan produk itu bisa dilihat, dirasakan, dinilai orang lain. Harus ada yang melihat produk itu keluar dari kehidupannya. Siapakah orang-orang tersebut? Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang memuridkan. Makanya Anda dan saya harus dimuridkan. Shalom. Halo. Saya dan saudara harus dimuridkan. Amin. Karena datang ibadah hari Minggu gak cukup. Datang ibadah hari Jumat, doa puasa juga gak cukup. Tapi Anda dan saya harus dimuridkan. Karena dalam proses pemuritan itu saudara akan melihat bagaimana kehidupan saudara dimentoring, diperbaiki dari satu yang kurang kepada yang lain sehingga makin hari makin baik. Karena jelas di sini dikatakan apa yang kau dengar ya dari banyak saksi. Nah berarti saudara dan saya punya tugas bahkan dikatakan gini untuk dapat dipercayai yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi memang saudara gak bisa puas cuma jadi orang Kristen yang duduk di bangku gereja tiap minggu. Tapi Anda juga harus mengajar orang lain supaya orang itu suatu hari juga mengajar orang yang lainnya lagi. Amin. Nah makanya perubahan pola pikir itu menjadi penting dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mengalami perubahan pola pikir, maka gak ada yang berubah dalam hidup saya dan saudara. Semua dimulai dari perubahan pola pikir kita. Di sini firman Tuhan mengajar kita, jadilah kuat. Pertama itu kuncinya. Yang kedua adalah apa yang kamu dengar. Saudara dengar apa? Ketaatan untuk menghidupi. Ketaatan untuk menghidupi firman Tuhan. Kemudian dari ketaatan untuk menghidupi itu berjalan terus sampai kepada apa? Mempercayakan. Dalam pelayanan kita harus terbiasa untuk berbagi mimbar dengan orang-orang yang kita latih. Artinya berbagi mimbar itu bukan khotbah bersama-sama. Tetapi arena bermain kita harus kita bagi kepada generasi berikutnya. Supaya waktu kemudian terjadi transisi perubahan kepemimpinan. Mereka adalah orang-orang yang siap untuk melanjutkan satu pergerakan dari pergerakan sebelumnya. Kenapa demikian? Karena kalau kita tidak melatih orang-orang di sekitar kita untuk belajar bergerak dengan maksimal, maka gereja atau tempat di mana kita bertumbuh hari ini akan menjadi sebuah tempat ibadah yang membosankan. Kenapa membosankan? Karena tidak terjadi regenerasi. Saudara yang kasih oleh Tuhan, regenerasi itu bukan perubahan jabatan, misalnya dari ketua A dia pindah kepada ketua B, bukan. Tapi regenerasi itu adalah gini, berjalan bersama-sama. Amin. Jadi bedakan antara regenerasi dengan replacement. Replacement adalah pergantian, tapi regenerasi adalah bagaimana kita hidup bersama dengan orang yang kita percayai, berjalan bersama dengan orang yang kita percayai, dan kita percayakan dia untuk melakukan sesuatu, dan sementara dia sedang melakukan hal tersebut, kita tetap memantau dari belakang bagaimana dia bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan dalam hidupnya. Siapa yang bisa mengerjakan itu? Orang-orang yang bisa memuridkan. Siapa yang dimuridkan? Orang-orang yang memang dia latih. Bagaimana orang itu bisa dilatih? Kalau kemudian kita tidak belajar untuk memperhatikan dengan baik. Untuk bisa memperhatikan itu, firman Tuhan tadi berkata, jadilah apa? Kuat. Ternyata jadi kuat di sini, saudara, bukan supaya saudara kuat menghadapi tantangan saja.
Menjadi kuat di sini ternyata bukan supaya saudara kuat untuk menghadapi gosip di sana sini. Bukan supaya saudara kuat ketika menghadapi persoalan ekonomi, bukan. Tapi menjadi kuat yang dimaksud daripada 2 Timotius ini adalah kuat secara mental rohani kita. Kuat secara kerangka berpikir kita. Sehingga Anda mampu berjalan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Berarti kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Yang harus saya dan saudara lakukan adalah ini dia. Kita harus mulai berpikir tentang komunal mindset kita. Ada sebuah pola pikir dalam komunitas. Yang pertama adalah inovatif. Katakan bersama saya inovatif. Saudara tahu apa itu inovatif? Ternyata untuk menjadi seseorang yang inovatif tidak dibutuhkan orang yang pintar. Saya ulangi sekali lagi. Untuk inovatif tidak dibutuhkan orang yang pintar. Tapi untuk inovatif dibutuhkan orang yang mau terkoneksi dengan Tuhan. Waktu dia terkoneksi dengan Tuhan, maka dia bisa menangkap isi hati Tuhan. Haleluya. Waktu dia tangkap isi hati Tuhan, maka isi hati Tuhan itu akan dia terjemahkan di dalam pergerakan yang sedang dibangun dalam kehidupannya. Itu sebabnya inovatif hanya dapat dilakukan kalau kita terhubung dengan kehendak Tuhan. Karena nanti saudara bukan cuma sekedar inovatif. Saudara akan terus bergerak dengan dunia ini. Dunia ini akan terus lenyap dengan segala keinginannya kan gitu. Tetapi yang gak lenyap dengan keinginannya adalah orang-orang yang terhubung dengan hadirat Tuhan. Makanya mindset ini atau pola pikir ini harus ada dalam komunal-komunal di mana kita membangunnya. Kita harus berpikir inovasi. Bagaimana cara mengembangkan, bagaimana caranya saya bisa bertahan di tengah-tengah keadaan yang sedang heboh saat-saat ini. Sekarang ada banyak gereja yang sedang berpikir bagaimana membuat gerejanya menjadi penuh. Tapi hanya sedikit gereja yang berpikir bagaimana caranya menghasilkan murid dari gerejanya. Karena untuk kumpulin orang jadi penuh itu gampang Bapak Ibu Saudara. Tapi untuk melahirkan murid itu bukan hal yang mudah. Karena tidak semua orang mau dimuridkan. Enggak mau. Enggak semua orang. Kenapa bisa demikian? Iya, karena memuridkan itu bayar harga. Halo. Betul enggak Saudara? Saya ini hasil pemuritan. Saya adalah hasil dari sebuah komunitas. Saya bertumbuh dalam sebuah komunitas. Saya dimenangkan di sebuah komunitas. Saya dilayani di sebuah komunitas. Saya belajar melayani di sebuah komunitas kecil. Dan saya harus katakan buat saudara, gereja adalah wujud komunitas yang sesungguhnya. Haleluya. Saudara dibesarkan dalam sebuah komunitas. Nah makanya orang harus mau dimuridkan. Kalau kita pelajari Alkitab dengan baik, pelajari dengan seksama, saudara akan temukan ada begitu banyak didikan demi didikan yang Tuhan mau saya dan saudara hidupi. Kitab Amsal berkata paling banyak, hai anakku dengarkanlah didikan ayahmu dan ibumu. Kan begitu, hai anakku jadilah engkau bijak bila engkau mendengarkan didikan ayahmu dan ibumu. Berarti didikan itu menjadi penting. Karena inovasi enggak akan terjadi tanpa didikan kebenaran firman Tuhan. Nah makanya jangan bermimpi gereja kita menjadi besar. Tapi bermimpilah di gereja di mana kita berada, di tempat ini lahir murid. Yang amin cuma Ibu Gembala. Lahir murid. Haleluya. Saudara lihat, Yesus hanya mengembalakan murid. Betul enggak? Dari 120 jadi 70, terus turun sisa berapa? 12, satu aja mengkhianati. Dicari lagi penggantinya. Murid itu menjadi penting Bapak Ibu Saudara. Menjadi hal yang sangat luar biasa. Jadi mindset ini harus ada dalam kehidupan kita. Inovatif. Makanya gereja yang sehat adalah gereja di mana setiap orang rindu dimuridkan. Karena kalau kita nggak mau dimuridkan, kita cuma jadi penonton dalam sebuah pergerakan. Yang kerjanya
hanya memprotes apa yang sedang dilakukan dari apa yang dia tonton. Saudara perhatikan, penonton lebih pintar daripada pemain bola. Betul atau tidak? Penonton itu lebih pintar daripada pemain bola. Kadang-kadang kita bilang ini, aduh tinggal sorong dikit aja enggak. Padahal kalau dia main bola belum tentu dia dapat bola. Ya, satu kali waktu generasi muda di tempat kami ambil waktu untuk sewa lapangan futsal. Saya bilang ayo olahraga main bola. Kebetulan kita semua suka banget dengan bola. Ayo main bola. Oke. Saya tanya, berapa lama sewa lapangannya? 1 jam aja kak. Bikin malu. 4 jam dong. Karena saya nggak tahu main futsal kayak apa. Saudara. Jadi saya pikir 1 jam itu cuma kasih kotor gigi. 4 jam dong, masa cuma 1 jam? 4 jam. Begitu saya main futsal saudara. 10 menit saya sohosa. Saya beritahu buat saudara, selama 10 menit itu tidak satu pun mereka memberikan bola sama saya. Saya cuma lari kayak orang-orang biongo dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, kiri ke kanan. Dan gak satu pun dalam hati saya gak ada rasa hormat orang-orang sama gembalanya. Mereka bilang, kak main bola gak ada istilah gembala atau bukan. Kenapa kalian gak kasih bola ke saya? Pasti gak akan bisa ditendang. Karena ada orang bilang, saya serupa bola. Saudara 10 menit saya hosa, benar-benar. Baru saya paham, baru anak-anak bilang, gimana kak masih mau ditambah 4 jam? Saya bilang, sudah cukup. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kenapa? Karena penonton jauh lebih hebat dari pemain. Waktu Anda terjun di lapangan, saudara baru tahu. Mama, ternyata main bola gak segampang yang saudara. Dan saya pikir, hari itu saya belajar. Makanya gini, murid gak akan mudah untuk menilai orang lain. Setuju? Karena kalau dia terlibat dalam gelanggang pertandingan, dia tahu bagaimana rasanya dimuridkan. Itu sebabnya gibah ministry gak akan ada. You know gibah ministry? Sekarang kan banyak orang suka gibah. Saudara. Lu tahu gak? Lu tahu gak? Lu tahu gak? Gue gak tahu. Makanya kalau lu gak tahu gue kasih tahu. Orang gosip sana, gosip sini, gosip sana, gosip sini. Suka sekali. Kenapa demikian? Karena mereka tidak pernah dalam pertandingan. Tapi kalau Anda dalam gelanggang pertandingan, saudara tahu saya sedang dimuridkan. Apa saja yang dimuridkan? Termasuk mulut kita saudara. Yang suka ngomong sembarangan ini, pikiran kita. Jadi komunitas apostolik adalah komunitas yang bergerak seperti apa yang Tuhan mau. Sejak hari itu saya gak pernah main futsal lagi. Dan setiap kali saya nonton, saya menutup mulut saya untuk berkomentar. Saya gak bisa bayangkan, karena 10 menit saya gak dapat bola saudara. Lalu pertanyaan saya ngapain saya lari-lari, saya treadmill. Haleluya. Saya mulai support anak-anak mau futsal. Nah saya selalu bilang buat mereka setiap kali sewa lapangan. 1 jam cukup. Paling banyak 2 jam. Kenapa? Karena memuridkan. Saudara, waktu saudara dimuridkan dan jadi murid Anda ngerti. Anda dalam gelanggang pertandingan. Enggak menjadi orang yang gampang menilai orang lain seenak pikiran kita. Amin. Makanya Yesus fokus dengan murid bukan dengan pengikut. Haleluya. Coba baca Alkitab saudara. Yesus fokus dengan murid bukan dengan pengikut. Karena followers never become pioneer. Dia hanya tetap jadi followers seumur hidupnya. Tapi seorang murid dia akan menjadi pionir dalam setiap pergerakan yang ada. Jadilah seorang murid. Inovasi itu akan muncul. Yang kedua, setelah inovasi, maka be bold, menjadi orang yang berani. Berani ngapain Pak, Bu? Berani untuk berpikir strategis. Firman Tuhan berkata, kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Saudara tahu arti kata di tengah-tengah di situ? Jujur aja, kalau domba di depan serigala, itu domba jadi lamb chop.
Itu domba menjadi santapan yang paling enak buat serigala, betul enggak? Tapi gimana caranya domba bisa bertahan hidup sekalipun di hadapan serigala? Berarti domba itu harus punya kekuatan mentalitas. Domba itu harus punya kemampuan untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Nah makanya perkataan domba di tengah-tengah serigala itu artinya gini. Di tengah itu berbicara tentang strategis, berani berpikir strategik, berani bertindak dengan kehendak Tuhan. Kalau enggak dia enggak akan bisa melakukan kehendak Tuhan. Saya dan saudara harus mampu berpikir dengan strategis. Anda sebentar lagi akan menghadapi pilkada. Semua orang lagi berpikir, semua orang mungkin dalam ruangan ini sedang berpikir, nomor 1 kah, nomor 2, nomor 3, karena gak ada nomor 4. Pak saya golput, gak sesuai kebenaran firman Tuhan. Orang Kristen gak boleh golput. Gak ada yang amin. Orang Kristen gak boleh golput. Kalau Anda golput, Anda gak murid. Firman Tuhan berkata tunduklah kepada pemimpin. Sebab setiap pemimpin dipilih oleh Tuhan. Siapapun pemimpinnya, saudara gak boleh golput. Anda harus pakai hak suara saudara. Terserah saudara mau pilih siapa, urusan saudara dengan Tuhan. Tapi Anda harus punya strategi. Bagaimana hidup di tengah-tengah kepemimpinan yang akan datang. Saudara pikir kalau yang ini yang menang, saudara harus mulai pikirkan. Tuhan apa yang harus saya kerjakan dengan bisnis saya. Kalau yang ini yang menang apa harus saya lakukan sebagai anak Tuhan, anak muda. Saya mau berkarya apa di tengah-tengah keadaan begini. Kalau ini yang menang saya mau buat apa di tengah-tengah keadaan yang ada. Saudara harus berpikir strategis. Sayangnya saya ketemu orang muda hari-hari ini. Mereka berpikir aduh biarin aja deh kak siapapun pemimpinnya gak ngaruh. Siapapun pemimpinnya, betul sih siapapun pemimpinnya, Yesus tetap raja. Betul, tetapi Anda harus tahu Tuhan menaruh pemimpin di atas saudara. Bagaimana Anda be bold, menjadi orang yang berani memutuskan dalam kebenaran. Jadi berpikirlah strategis. Saudara umat Tuhan di Kota Palu, Anda seperti domba di tengah-tengah serigala. Tuhan utus, Tuhan tempatkan saudara seperti domba di tengah serigala. Ada yang harus saudara dan saya kerjakan. Gimana berjalan dalam kebenaran itu menjadi hal yang penting dalam kehidupan kita. Kekuatan komunitas itu dahsyat. Apa kekuatan daripada komunitas? Yang pertama, di dalam komunitas ada the power of godliness. Kita dibangun untuk hidup seperti kehendak Tuhan. Ada hal yang ilahi yang Tuhan mau saya dan saudara kerjakan. The power of godliness dibangun di mana? Dalam komunitas. Yang kedua adalah the power to be a witness. Firman Tuhan bilang apa? Kalau Roh Kudus turun, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 apa? Maka kamu akan menjadi apa? Menjadi apa saudara? Saksiku. Ingat ya, menjadi saksi beda dengan bersaksi. Kamu akan menjadi saksiku. Bersaksi itu cerita. Cerita tentang apa yang dia dapat, apa yang dia rasakan itu bersaksi. Tapi menjadi saksi, hidupmu ditonton orang. Amin. Tuhan gak suruh saudara bersaksi, Tuhan suruh saudara menjadi saksi. Tapi banyak orang lebih suka bersaksi daripada menjadi saksi. Dulu naik motor, sekarang naik mobil. Dulu naik mobil, sekarang jalan kaki. Dia bersaksi, tapi nggak banyak orang mau menjadi apa? Saksi. Paulus berkata, sejak aku mengenal Tuhan, apa yang dulu aku anggap kebanggaan, sehari ini aku anggap apa? Sampah. Dia lagi bilang gini, ini loh hidup. Hidup saya jadi saksi, hidup saya ditonton oleh orang lain. Jadi waktu Kisah Rasul ayat 1 ayat 8, Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 itu berkata, kalau Roh Kudus turun kamu akan menjadi saksiku. Artinya apa? Saudara dan saya siap untuk menjadi pusat perhatian bagi banyak orang. Karena di dalam diri saudara ada firman Tuhan. Jadi Tuhan gak minta saudara bersaksi, tapi Tuhan minta saudara menjadi saksi. Bedakan Bapak Ibu Saudara,
Jadi menjadi saksi itu apa? Hidup kita ditonton, hidup kita jadi pusat perhatian. Orang lihat apa yang keluar dari hidup kita. Makanya hati-hati menggunakan media sosial. Dikit-dikit sekarang viral. Saya tidak melarang saudara menggunakan media sosial, saya pun menggunakannya. Tapi bijaklah menggunakannya. Kenapa? Karena media sosial sekarang menjadi sebuah platform mengukur seseorang. Mengukur bagaimana hidupnya dia, gaya hidupnya dan seterusnya. Sekalipun media sosial adalah ranah privasi. Tapi sekarang apa yang privasi dimunculkan di permukaan. Sehingga orang udah gak lagi terbiasa hidup dengan sesuatu yang privasi. Mereka yang harusnya sifatnya private dia open. Yang harusnya open dia justru private. Nah, jadi di sini jelas ya. Menjadi saksi. Jadi waktu saya baca ayat ini saya paham. Ternyata Tuhan mau saya dan saudara menjadi saksi. Hidup kita ditonton oleh orang lain. Hidup kita jadi pusat perhatian orang lain. Jadi jangan kaget. Kalau orang protes kita, orang kasih masukan buat kita. Kenapa? Hidup Anda menjadi pusat perhatian orang lain. Hidup saudara menjadi tolak ukur untuk orang itu bertumbuh atau tidak. Yang ketiga adalah ini. Power of Holy Spirit. Dalam komunitas ada kekuatan karya Roh Kudus. Ya, kita hanya bisa bertumbuh, berkembang karena Roh Kudus itu bergerak dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi tanpa karya Roh Kudus kita nggak mungkin ada hari ini. Sekali lagi, Roh Kudus itu bergerak dengan begitu luar biasa, menjamah kehidupan kita, berjalan dengan begitu cepat dan mengerjakan hal-hal yang spektakuler dalam kehidupan saya dan saudara. Makanya kenapa kita perlu mengalami baptisan Roh Kudus? Kalau Anda mengalami baptisan Roh Kudus bukan supaya saudara kelihatan rohani, enggak sama sekali. Kalau saudara mengalami baptisan Roh Kudus tujuan cuma satu, supaya Anda dan saya mampu mengerjakan kehendak Allah. Karena tanpa bimbingan Roh Kudus kita nggak akan bisa, Bapak Ibu Saudara. Betul nggak? Untuk berdiri di depan sini butuh Roh Kudus. Untuk bisa mengerjakan apa yang menjadi saudara kerjakan hari ini, saudara butuh tuntunan Roh Kudus. Orang berpikir udah gak populer lagi kalau kita bertanya kepada Roh Kudus. Padahal Roh Kudus itu menjadi ukuran penting dalam pertumbuhan iman kita. Saudara harus hidupmu dituntun oleh Roh. Kalau Anda berkata Anda adalah anak-anak Allah, maka hidupmu harus dituntun oleh Roh. Amin. Saudara gak bisa berpikir dan bertindak seperti yang mau saudara sendiri. Enggak, saudara harus bertanya sama Tuhan, apakah ini kehendak Tuhan atau tidak sama sekali. Jadi hidupmu harus dituntun oleh Roh. Makanya Roh Kudus itu menjadi bagian yang terpenting dalam pertumbuhan kita sebagai komunitas apostolik. Apa arti komunitas apostolik? Orang-orang yang siap diutus. Diutus buat siapa? Buat dunia ini. Amanat Agung kan berkata demikian. Saudara akan diutus pergi. Pergi kemana? Pergi ke tempat di mana saudara ada hari ini. Pergi di marketplace, pergi di dunia hukum, pergi di dunia entertain, pergi di mana saja. Dan setiap tempat di mana Tuhan izinkan Anda berada hari ini, nyatakan kuasa Tuhan di situ. Amin. Makanya firman Tuhan berkata apa? Bumi ini penuh dengan kemuliaan. Apa artinya? Bumi penuh dengan gambaran Tuhan. Lewat siapa? Saya dan saudara adalah wujud kemuliaan Tuhan. Orang lihat kualitas Tuhan lewat siapa? Lewat diri kita. Orang percaya Tuhan bergerak lewat apa? Lewat diri saya dan saudara. Makanya jangan pernah anggap rendah dirimu. Karena di dalam diri saudara ada janji Tuhan yang luar biasa. Prinsip komunitas. Pertama, katakan bersama saya low cost. Jangan bergerak tunggu ada duit. Bergeraklah, waktu engkau bergerak di sana akan ada penyediaan. Haleluya. When you have a true vision, there is a provision. Waktu saudara punya visi yang jelas, di sanalah ada penyediaan. Kenapa gak ada penyediaan? Karena gak ada visi. Kita hanya punya angan-angan. Saya nanti mau buat ini, saya akan kerjakan ini. Hanya angan-angan tapi gak bertindak. Kita selalu berpikir seperti dunia berpikir. Ada uangnya dulu baru kita berjalan. Sementara Tuhan gak begitu bergeraknya. Bergerak dulu, penyediaan itu akan datang dari belakang.
Firman Tuhan bilang apa sama firman Tuhan bilang apa sama semua orang-orang yang bergerak dalam hal yang luar biasa di Alkitab. Dia berkata apa? Apa yang ada padamu. Bukan kamu punya apa. Kamu punya berapa. Tapi apa yang ada padamu. Jadi hari ini saudara, Tuhan lagi bertanya buat saya dan saudara. Apa yang ada padamu. Even cuma sekedar tongkat, Tuhan bisa buat karya yang besar dalam hidup kita. Masalahnya kita punya lebih banyak dari hal itu. Maukah kita bergerak dengan Tuhan atau tidak? Yang kedua, selain low cost, self discovery. Di dalam komunitas Anda akan dilatih untuk menemukan Tuhan bukan dari apa kata orang. Tapi menemukan Tuhan lewat proses perenungan pribadi. Jadi ketemukan Tuhan lewat apa? Proses perenungan pribadi. Yang paling indah adalah ketika Anda melihat seseorang bertumbuh dalam pemahaman self discovery. Jadi bukan mereka bertumbuh dalam pemahaman dunia, tapi mereka bertumbuh karena mereka mengenal Tuhan bukan dari apa kata orang, tapi mereka melihatnya sendiri dalam kehidupan mereka. Dan yang ketiga, passion and desire. Ya, saudara harus punya satu kegairahan. Ya, di komunitas kita akan dilatih untuk menjadi orang-orang yang bergairah melakukan kehendak Tuhan. Passion and desire. Dan saudara akan menjadi orang-orang yang menginspirasi orang lain. Hidup saudara akan berguna, berfungsi. Kenapa? Ada begitu banyak orang yang akan diinspirasi lewat kehidupan saudara. Itu sebabnya jadilah murid di mana? Di komunitas-komunitas di mana Tuhan tempatkan Anda dan saya. Di akhir ini saya mau bilang buat saudara. Buat orang-orang yang sudah muridkan. Izinkanlah mereka melihat prosesmu. Bukan hanya hasil suksesmu. Saya ulangi sekali lagi. Izinkanlah mereka melihat apa? Prosesmu. Bukan hanya hasil suksesmu. Kita suka lihat kesuksesan orang lain. Betul enggak? Apa rahasia sukses? Kiat-kiat sukses. Kita suka. Tapi hanya sedikit orang yang mau melihat bagaimana proses seseorang itu menemukan kesuksesannya. Jangan pernah muridkan orang untuk men-trigger mereka atau memicu mereka hanya melihat kesuksesan. Tapi izinkan mereka melihat proses kehidupan. Manusia suka hasil, Tuhan suka proses. Dua hal ini harus berjalan bersama-sama. Setiap proses kehidupan yang saudara alami pasti akan ada hasilnya. Tapi mari jangan fokus pada hasilnya, fokuslah pada prosesnya. Karena dalam proses itu kamu akan ketemu Tuhan. Karena dalam proses itu saudara akan lihat bagaimana cara Tuhan menolong engkau. Dari gak bisa bayar jadi bisa bayar. Dari disakiti teman sampai punya teman yang baru. Dari saudara berpikir mungkin proyek ini udah gak ada harapan. Sampai saudara akhirnya punya harapan untuk punya proyek-proyek yang lain. Kenapa? Proses mendewasakan kehidupan kita. Bukan hasil, proses. Tapi dengar, hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Hasil saudara akan terlihat. Pemuritan saudara akan terlihat. Tadi pagi saya berbicara dengan Ibu Gembala. Ibu Gembala berbicara dengan penuh rendah hati dan berkata, gak pernah mikir gereja ini bisa seperti hari ini. Gak pernah berpikir bukan dari orang yang kalangan teologi. Tapi perhatikan, karena Ibu Gembala saudara melewati sebuah proses kehidupan. Jadi hasilnya adalah jiwa-jiwa yang dimenangkan buat Tuhan. Jadi ingat, bawa orang untuk tidak melihat hasilmu. Tapi bawa orang untuk menikmati proses kehidupan yang kau alami. Mereka akan menjadi orang yang dewasa, bukan hasil karbitan. Bertumbuh dalam kebenaran, nama Tuhan dipermuliakan. Sorak-sorai buat raja kita.